Oke, jadi selamat pagi menjelang siang Kak Rudy dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok keempat Pasar Malam yang beranggotakan saya sendiri, Salma, Alvina, Emilia, dan Mas Ayu akan membawakan materi dari diskusi hari ini, yaitu perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai ke pemaparan materi, kita ada baiknya kita mengetahui dulu pertanyaan pemantik dari diskusi kali ini. Jadi pertanyaan pemantik yang udah di-share nih di Google Classroom juga, yaitu bagaimana variasi dalam keterlibatan pelaku kejahatan terorganisir dalam perdagangan dan perbudakan manusia, termasuk peran individu, kelompok kriminal terorganisir, dan jaringan sosial, dianalisis dari sudut pandang kriminologis untuk memahami dinamika dan faktor yang mengaruhi dominasi kelompok kejahatan di pasar tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada pendahuluan dulu yang mencakup sumber bacaan dan juga profil penulis nanti kita bahas. Jadi untuk sumber bacaan utama dalam presentasi kali ini yaitu ada Human Trafficking, A Global Perspective yang ditulis oleh Louis Shelley. Tepatnya kita ini berfokus pada bab 3 dan bab 4 yang membahas human trafficking as transnational organized crime dan juga the business of human trafficking. Nah, untuk bacaan yang kedua ada The Stage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery yang berfokus pada bab 11 berjudul Human Trafficking, Modern Day Slavery, and Organized Crime yang ditulis oleh James O. Vickentar. Tapi pembahasan yang akan kami paparkan nanti nggak cuma bersumber dari dua buku ini, walaupun ini memang sumber utama, tapi kami nanti akan memasukkan beberapa sumber lain, terutama yang bahas kejahatan terorganisirnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke profil penulis, yang mana kita harus mengenali terlebih dahulu latar belakang penulis untuk memahami sudut pandangnya. Itu juga mungkin untuk memahami perspektif mereka yang mungkin nanti bisa kita kritisi. Yang pertama itu ada Louis Shelley. Beliau merupakan seorang ahli yang memiliki fokus kajian nih pada terorisme, perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, korupsi hingga kejahatan transnasional. Nah, beliau ini memfokuskan studinya pada negara-negara di pecahan Uni Soviet. Nah, berbekal dari pengalamannya dan juga pengetahuannya dalam bidang-bidang tersebut, dia ini mendirikan Terrorism, Transnational Crime, and Corruption Center. Nah, untuk pendidikannya sendiri, dia ini merupakan sarjana dari penologi dan dia ini memiliki gelar sarjana dari penologi dan Militer Rusia, terus juga master dalam kriminologi dan juga PhD dalam sosiologi. Nah, untuk penulis yang kedua itu ada James O. Vickenard. Dia ini seorang ahli juga profesor yang memiliki fokus kajian pada kejahatan terorganisir, kenakalan dan keadilan anak, kebijakan kriminal, dan juga penghukuman. Nah, dalam menulis bagiannya di buku yang The Sage Handbook itu, dia ini mendasarkan materinya dari pengalaman dia sebagai satuan tugas atau satgas di American Psychological Association. Jadi dia di sini pernah semacam mengkaji dan juga mengenai kasus perdagangan perempuan dan anak selama 4 tahun dari 2011 sampai 2014. Jadi dia mendasari tulisannya dari itu. Untuk naskahnya sendiri secara garis besar ketiga bab ini tuh membahas keterlibatan kejahatan organisir dalam perdagangan manusia. Untuk di buku pertama yang ditulis oleh Shelley ini itu membahas perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan organisir. Jadi sebagai aktivitasnya dan dia juga menelaah nih prosedurnya gimana aja sih, gimana dari rekrutmennya sampai eksploitasinya itu gimana, dan juga membahas aktor-aktor yang terlibat gitu dalam setiap tahap-tahapnya. Terus juga dia juga membandingkan nih model-model perdagangan manusia di berbagai region. Jadi di Cina, di Amerika, terus di negara-negara pecahan Uni Soviet itu dia bahas secara general gitu. Jadi nggak terlalu mendalam, tapi general itu dia sebutkan kasus-kasusnya. Terus untuk buku yang kedua, di sini Vickentar itu lebih meluruskan pemahaman mengenai kejahatan terorganisir dan juga kejahatan yang didampingi oleh kejahatan terorganisir. Terus juga Vickentar ini memaparkan nih sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan kejahatan terorganisir dalam fenomena perdagangan manusia. Jadi keduanya membahas ya keterlibatan kejahatan terorganisir dalam fenomena perdagangan manusia. Tuh. Oke. Nah, kita sekarang baru masuk ke perdagangan manusia dalam konteks organized crime atau kejahatan terorganisir. Nah, sebelum kita beranjak nih ke pembahasan mengenai perdagangan manusia, kita harus
luruskan dulu pandangan yang kita punya nih mengenai kejahatan terorganisir. Kenapa? Karena pemahaman akan kejahatan terorganisir itu seringkali terdistorsi nih karena adanya penggunaan istilah yang kurang sesuai. Jadi ada pemahaman pertama yang mikir kalau kejahatan terorganisir itu tuh sebenarnya merujuk pada kelompoknya nih kayak Triad, Yakuza, La Cosa Nostra atau kata Medellin dan sebagainya. Jadi kayak mereka tuh mereka berpikir kalau kejahatan terorganisir itu merupakan kelompok yang berfokus pada profit dan mereka menggunakan cara-cara seperti pemaksaan, kekerasan, korupsi untuk melanggengkan dirinya. Itu yang bahan pertama, kayak lebih fokus ke kelompoknya gitu. Terus ya ada nih pemahaman kedua, mereka kayak enggak, sebenarnya kejahatan organisasi itu justru mengacu nih pada tindakannya atau aktivitasnya kejahatan terencana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Gitu. Nah ini merupakan sebuah diskusi yang muncul dalam kejahatan terorganisir hingga pada akhirnya Frank Hagen pada tahun 2006 itu dia menuliskan sebuah jurnal kalau sebenarnya nggak ada yang salah di antara kedua pemahaman itu, tapi dia bilang kalau mau diskusi keduanya harus dibedakan gitu. Jadi dia ini membuat semacam dikotomi di mana ada kejahatan terorganisir yang ditulis dalam huruf kapital yang merujuk pada kelompok, sementara ada juga nih kejahatan terorganisir yang ditulis dalam huruf kecil yang merujuk pada aktivitasnya. Jadi dia kepikiran kalau emang gak ada yang salah antara dua pemahaman ini, tapi harus dipisahkan biar diskusinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk diskusi yang kali ini, kita akan lebih berfokus pada kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan kelompok, jaringan, dan juga sindikatnya. Sementara aktivitasnya itu perdagangan manusia. Nah, Nah, terus kalau misalnya kita ada satu pemahaman nih, kalau kita akan bahas kelompok kejahatan organisir, sebenarnya apa sih pendefinisiannya yang pasti tentang kejahatan organisir? Nah, berdasarkan perkembangannya, sebenarnya nggak ada pendefinisian yang pasti tentang kejahatan organisir. Jadi pemahaman akan kejahatan organisir itu seringkali bergantung pada karakteristiknya. Nah, kami udah merangkum beberapa karakteristik yang digunakan nih dalam mengidentifikasi kejahatan terorganisir yang bisa ditemukan di hampir semua step atau langkah dalam perdagangan manusia. Itu yang pertama ada berorientasi pada profit dan uang. Jadi kejahatan terorganisir ini punya sifat yang lukratif gitu. Jadi mereka akan menjalar kemana ada potensi untuk mendapatkan uang gitu. Jadi mereka ini nggak berorientasi pada politik, walaupun kalau misalnya dibutuhkan mereka bisa aja kayak kayak ngotak-ngatik politik itu demi uang, mereka bisa aja. Tapi itu bukan motif utamanya. Motif utamanya merupakan profit dan uang. Dan ini tuh juga bikin mereka nggak berfokus pada satu kejahatan aja. Jadi misal perdagangan manusia juga bisa dilengkapi dengan pencucian uang dan sebagainya. Terus yang kedua, mereka juga memiliki struktur dan pembagian kejahatan tertentu. Jadi kejahatan terorganisir ini cenderung memiliki kayak pembagian kerja yang sedemikian rupa, dan tapi nggak selalu sama gitu. Jadi ada kelompok yang longgar strukturnya, jadi mereka bisa keluar masuk dengan gampang, dan ada juga struktur yang lebih pakem gitu hierarkinya. Dan ada juga misal yang anggotanya itu nggak sadar kalau misalnya mereka bagian dari suatu kejahatan organisir. Misalnya mereka nggak sadar kalau mereka dinaungi oleh kelompok lebih besar, dan itu kayak sifatnya itu mungkin relatif gitu ya. Terus juga yang ketiga, karakteristik ketiga itu kejahatan organisir ini melanggengkan dirinya dengan paksaan dan kekerasan. Jadi ini merupakan salah satu cara mereka bertahan gitu ya, karena mereka bertahan karena mereka nggak segan untuk menggunakan kekerasan untuk mempertahankan badan mereka gitu. Terus yang keempat, ini bukan salah satu poin penting, yaitu kejahatan terorganisir itu juga melanggengkannya kan, karena mereka ini memiliki tujuan untuk bertahan sepanjang waktu gitu, bertahan untuk waktu yang lama. Jadi mereka ini bagaimana cara mereka mungkin kayak menghindari hukum itu, mereka mendapatkan bantuan dari pejabat publik yang korup. Jadi pejabat publik itu memiliki suatu peran yang penting dalam kelanggengan dari kejahatan organisir itu. Nah, kalau misalnya tadi udah kita bahas karakteristiknya, apa hubungannya sama perdagangan manusia gitu. Jadi kalau dalam buku yang saat ini sedang kita diskusikan, terdapat banyak karakteristik dari kejahatan terorganisir yang bisa ditemukan dalam fenomena perdagangan manusia. Nah, Vikander ini bilang kalau perdagangan manusia itu pada dasarnya yang merupakan bisnis kriminal yang dikontrol secara domestik dan transnasional oleh kejahatan organisir gitu. Nah, Vikander ini dia bilang sampai sini doang gitu, kayak
nggak terlalu mendetailkan lagi kayak karakteristik apa aja yang muncul, tapi karakteristik ini malah dibahas sama si Shelley. Jadi Shelley ini bilang kalau ya perdagangan manusia itu bisa udah kayak keterlibatannya tuh sama keterlibatan perdagangan manusia dan juga kejahatan terorganisir itu sangat erat karena udah bisa dilihat nih karakteristiknya, ada karakteristik pemaksaan, terus juga penipuan atau tipu daya, terus korupsi dan juga kekerasan. Boleh lanjut. Nah, karakteristik-karakteristik yang tadi kita bahas tuh kayak ada pemaksaan, tipu daya dan sebagainya itu bisa nih sebenarnya bisa terlihat pada pelaku dan korban perdagangan manusia yang membuatnya tuh ada ciri nyata sendiri gitu jika ditelaah menggunakan karakteristik dari kejahatan terorganisir. Jadi kalau untuk bentuk kejahatannya itu kan tadi kita sempat bahas kalau misalnya kelompok-kelompok kejahatan terorganisir itu memiliki orientasi pada profit ya. Nah, jadi kalau kasusnya di perdagangan manusia, mereka itu bisnis yang lukratif itu udah sampai ke transnasional, jadi dari lokal ke transnasional, dan mereka itu dan situasi ini tuh membuat mereka berpikir kalau kita sebaiknya nggak usah nih menjatuhkan satu sama lain karena kita kan berkecimpung di pasar yang sama gitu. Kalau misalnya gue jatuhin lu, ntar gue nggak dapat akses ke negara lu gitu. Jadi kelompok-kelompok dalam jaringan perdagangan manusia itu cenderung tidak melihat satu sama lain sebagai saingan. Beda dengan kelompok kayak penyelundupan narkotika gitu yang biasanya berlomba-lomba untuk menjadi kartel terbesar. Terus juga mereka itu transnasional. Nasional, oh ya, karena mereka mendekat transnasional, jadi jaringan itu sangat penting nih untuk memaksimalkan profit dari kelompok itu. Terus yang kedua ada juga ciri-ciri yang bisa dilihat dari pelakunya. Karena tadi kejahatan terorganisir itu udah dibilang nih kayak mereka tuh punya struktur dan pembagian peran yang kompleks, mungkin bisa bilang kompleks, dan itu jadi membuat terdapat banyak peran yang dikerjakan dengan spesialisasi masing-masing. Jadi mulai dari pengusaha skala kecil hingga organisasi besar tuh mereka punya kayak pembagian tugas sendiri. Biasanya orang-orang yang terjun ke dalam dunia logistik dari perdagangan manusia itu mereka kayak punya semacam skill atau kemampuan tertentu yang bisa membuat mereka dengan mudah bermanuver gitu di jalan. Terus juga pelakunya itu gak terbatas pada gender gitu ya. Dalam artian kayak pelaku perempuan tuh juga banyak gitu di dalam fenomena perdagangan manusia. Mereka biasanya bertindak sebagai perekrut gitu, perekrut perempuan-perempuan, anak-anak yang mungkin lebih mudah untuk ditipu daya atau dimanipulasi secara emosional oleh perempuan, oleh sesama perempuan. Terus juga pelakunya ini memiliki keterlibatan orang-orang dengan status tinggi. Dan itu nggak cuma pejabat doang, tapi juga bisa kayak mungkin dosen, karena ini nanti ada skema lagi dibahas ada skema yang dibahas di bagian selanjutnya. Terus juga ada ahli-ahli medis dan sebagainya. Terus untuk korbannya ini juga mungkin bukan dibilang unik, tapi kayak penggunaan tipu daya dalam karakteristik perdagangan manusia dan keterlibatan kejahatan organisasi dalamnya itu membuat rekrutmennya itu dipenuhi dengan tipu daya kan. Dan dengan tipu daya ini tuh semua orang bisa memiliki peluang untuk menjadi korban, nggak cuma orang yang dengan status sosial ekonomi rendah doang, tapi juga orang-orang yang terpelajar itu mereka juga bisa diberikan bualan atau omong-omong kosong yang bisa menjebak mereka ke dalam skema dari perdagangan manusia gitu. Terus juga penggunaan kekerasan itu nggak terbatas pada korban yang terjerat doang nih, tapi juga juga bisa extend sampai ke keluarga korban, dimana kalau misalnya korbannya itu mungkin kabur atau korbannya itu kayak banyak ini kayak mungkin rese gitu, keluarga korbannya itu bisa menjadi korban dari kekerasan, mungkin bisa teror dan sebagainya. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Salma terkait perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan terorganisir secara umum, di sini saya akan membahas lebih detail siapa saja pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia dan bagaimana mereka berperan dalam jaringan kejahatan perdagangan manusia ini. Nah, pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia ini biasanya berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki peran serta
keahliannya masing-masing. Mereka saling bekerja sama dan membutuhkan satu sama lain agar perdagangan manusia ini berhasil mereka lakukan. Menariknya, pelaku di Rusia dan Amerika Serikat ini memiliki pendidikan tinggi dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dan hal ini sejalan seperti apa yang telah dijelaskan oleh Salma tadi, bahwa pelaku juga melibatkan eh, mereka yang berasal dari status yang tinggi. Nah, dalam perdagangan manusia ini, pelaku utama yang terlibat adalah individu atau kelompok yang secara langsung mengorganisir dan mengontrol jalannya perdagangan manusia. Mereka bisa berupa kelompok kriminal terorganisir yang mengoperasikan jaringan lintas negara. Jaringan ini biasanya berbasis etnis dan bergantung pada komunitas diaspora di berbagai negara untuk mendapatkan dukungan, dan biasanya mereka memiliki spesialisnya tertentu seperti merekrut korban, mengatur transportasi, dan memiliki banyak koneksi sehingga perdagangan manusia ini tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Dan mereka menjalankan bisnis ini tuh sebagai usaha atau yang bisnis yang terstruktur dan memanfaatkan kelemahan hukum di berbagai negara untuk tetap beroperasi. Nah, selanjutnya dalam kasus perdagangan manusia juga tidak terlepas dari partisipasi dari pejabat pemerintah yang memanfaatkan posisinya untuk mendukung atau melindungi jaringan perdagangan manusia. Keterlibatan pejabat pemerintah memainkan peran yang cukup penting karena mereka membantu berjalannya proses menjadi lebih mudah, dan partisipasinya pun tidak terlepas dari korupsi dan praktik penyuapan maupun pemerasan yang dilakukan di antara pelaku dan juga pejabat tersebut. Mereka bisa berperan dalam berbagai aspek seperti dari aparat penegak hukum di sini seperti polisi dan petugas penegakan hukum lainnya. eh, Mereka bertugas untuk melindungi atau bahkan mengorganisir perdagangan manusia. Contohnya itu seperti yang terjadi di Rusia, di mana polisi Rusia ini yang menjalankan jaringan perdagangan manusia yang cukup besar. Selanjutnya petugas imigrasi dan kedutaan, di mana mereka ini membantu korban dan pelaku untuk mendapatkan dokumen legal bagi korban untuk berpindah ke negara lain. Contohnya seperti di India, Pakistan, dan Eropa Timur, pejabat kedutaannya menjual visa kepada penyelundup dengan harga yang tinggi sehingga korban bisa dipindahkan ke negara-negara yang dituju. Selain itu ada partisipasi dari mantan dan anggota aktif militer, di mana mereka berperan dalam perdagangan manusia, terutama di negara bekas komunis dan zona konflik, seperti yang terjadi di Balkan, yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, di mana seperempat jaringan perdagangan manusia di Balkan itu melibatkan mantan aparat keamanan, dan juga salah contoh lainnya yang terjadi di Kamboja, di mana dua perwira militer dan seorang polisi militer melakukan bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Selain itu ada hakim dan pejabat catatan sipil di mana mereka berperan dalam memproses dokumen palsu seperti pada kasus adopsi ilegal yang terjadi di Amerika Tengah. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait fenomena adopsi ilegal di buku Shelley. Oke, selain itu ada partisipasi dari fasilitator, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung tetapi memberikan layanan sehingga memungkinkan perdagangan manusia itu tetap berjalan. Contohnya di sini ada agen perjalanan yang membantu proses pemindahan korban sampai tempat atau negara tujuan, lalu sekolah bahasa dan akademisi yang memfasilitasi korban dengan dokumen pendidikan palsu agar tampak seperti pelajar. Selain itu pemilik tempat penampungan seperti hotel, apartemen, atau rumah aman yang menyediakan tempat bagi para korban untuk tinggal sementara sebelum mereka dikirim ke lokasi eksploitasi. Selain itu ada pengelola klub malam yang memanfaatkan korban untuk mengeksploitasi seksual, dan juga media yang tanpa disadari memasang iklan pekerjaan yang ternyata bertujuan untuk menjebak korban perdagangan manusia, dan terakhir preman yang juga digunakan untuk mengancam korban. Next. Eh, Selanjutnya ada peran perempuan dalam perdagangan manusia seperti yang telah tadi udah di mention sama Salma, dan hal yang menarik mengapa peran perempuan ini perlu dibahas adalah karena meskipun termasuk di dalam kelompok rentan dan rentan menjadi korban perdagangan manusia, perempuan ini memiliki peran yang cukup signifikan karena lebih jarang dicurigai oleh aparat penegak hukum. Beberapa dari pelaku perempuan juga dulunya ada pekerja seks komersial yang kemudian menjadi pelaku perdagangan manusia karena keuntungan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan legal lainnya, sehingga mereka memilih untuk bergabung dalam jaringan perdagangan manusia ini. Dan bergabungnya perempuan ini dianggap sebagai pilihan yang rasional karena keuntungan yang akan mereka dapatkan itu dapat membuat mereka terlepas dari kesulitan ekonomi. Nah, di sini peran perempuan itu
ada berbagai macam seperti merekrut korban atau pemilik rumah bordil dan juga pemimpin jaringan perdagangan manusia. Di sini beberapa contoh yang dimention di buku. Yang pertama ini eh, keterlibatan perempuan dalam perdagangan manusia di Cina, di mana kasus Sister Pink di Cina ini merupakan kasus perdagangan manusia lintas negara, di mana ia menyelundupkan imigrasi ilegal dan melakukan pencucian uang di Amerika Serikat dengan alasan bahwa ia membantu para migran yang ingin masuk ke AS, dan banyak orang di komunitasnya pun menganggap bahwa Sister Pink ini penyedia layanan bagi mereka yang membutuhkan, dan keuntungan yang Sister Pink dapatkan dari jaringan perdagangan manusia ini jumlahnya cukup besar. Dan yang kedua juga ada peran perempuan dalam jaringan perdagangan manusia di India, di mana peran perempuan di India ini sangat terstruktur dan disebut dengan sebutan naika atau bos perempuan, di mana biasanya mereka adalah mantan pekerja seks yang telah mengumpulkan cukup uang untuk membeli dan mengendalikan perempuan lain. Mereka menggunakan perantara untuk mencari keluarga miskin dan mengambil anak-anak perempuan mereka dengan berbagai tipu daya. Dan setelah mereka direkrut, para korban ini dipisahkan dari dunia luar dan dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Selanjutnya contoh di daerah Eropa seperti di negara Albania, Italia, dan Belanda. Di tiga negara ini memiliki pola keterlibatan perempuan yang mirip, di mana di Albania perempuan Belgia atau Belanda berperan untuk mengelola rumah bordil, sedangkan di Italia dan Belanda perdagangan manusia dilakukan oleh perempuan Nigeria yang dipaksa membuat perjanjian dengan pelaku melalui ritual voodoo. Setelah utangnya lunas, mereka akan naik pangkat dan menjadi madam untuk mengendalikan rumah bordil tersebut. Nah, yang terakhir ini ada di Amerika, di mana di buku Shelley ini di-mention dua kasus, yaitu pertama terjadi di Los Angeles, di mana Rima Fetisova menjual anaknya sendiri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang kedua terjadi di Washington DC, di mana seorang ibu yang menjalankan rumah bordil dan memaksa anak perempuannya bekerja sebagai pekerja seks. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk keterlibatan pelaku dalam perdagangan manusia yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterlibatan jangka pendek dan jangka panjang, di mana pelaku yang terlibat dalam jangka pendek ini biasanya seseorang yang oportunis dan hanya terlibat dalam salah satu tahapan perdagangan manusia, seperti penyedia transportasi ilegal, pemalsuan dokumen, atau preman yang diperkerjakan untuk mengancam korban, tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam jaringan kejahatan ini. Sebagai contoh, coyotes yang membantu migran menyeberangi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, di mana mereka sendiri ini tidak mengetahui siapa yang mereka pindahkan, siapa korbannya yang akan mereka tumpangi, dan mereka hanya berperan sebagai pengantar. Selain itu, keterlibatan pelaku jangka panjang, di mana mereka menjadikan perdagangan manusia ini sebagai bisnis utama mereka dengan jaringan yang luas dan keterlibatan dalam berbagai tahap, mulai dari perekrutan, korban, hingga eksploitasinya. Mereka bisa berasal dari kelompok kriminal terorganisir, pejabat, atau pengelola tempat eksploitasi seperti rumah bordil dan tempat kerja paksa. Dan sebagai contoh itu adalah agen perjalanan di Jepang yang secara rutin membawa perempuan untuk dibawa ke industri seks. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses perdagangan manusia yang terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahap rekrutmen, tahap pemindahan, tahap penjaminan tempat tinggal, dan tahapan pengendalian korban atau pengontrolan korban. Pertama dari proses rekrutmen, di mana korban biasanya direkrut oleh seseorang yang dikenalnya seperti teman, saudara, atau bahkan pasangan atau pacar mereka maupun oleh jaringan perdagangan manusia itu sendiri yang memang beroperasi di daerah tersebut. Pelaku menargetkan orang-orang yang rentan, seperti anak-anak yatim piatu atau mereka yang memiliki orang tua yang sakit, ibu tunggal yang kesulitan mencari nafkah, orang yang sangat miskin atau pengungsi perang, dan orang yang berpendidikan yang ingin bekerja di luar negeri. Namun, untuk melakukan proses rekrutmen ini, pelaku membutuhkan usaha karena agak sulit untuk mendapatkan korban yang baru. Dan beberapa metode yang dilakukan korban ini meliputi manipulasi dan pemaksaan korban. Seperti yang pertama, memanfaatkan kepercayaan korban, di mana pelaku menawarkan pekerjaan seperti PRT, pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau pendidikan yang lebih baik di luar negeri. Selain itu, pelaku juga menipu korban dengan lowongan kerja palsu, agen pernikahan palsu, maupun janji-janji
manis lainnya, seperti menipu korban untuk menjual organ tubuhnya dengan imbalan uang yang banyak. Juga selain itu juga menggunakan teknik lovers boys, yaitu laki-laki pura-pura menjalin hubungan romantis untuk menjebak korban untuk ke prostitusi. Selain itu juga melakukan penculikan langsung terutama pada korban yang sangat rentan dan tidak memiliki perlindungan. Sayangnya banyak korban yang baru menyadari bahwa mereka telah diperdaya setelah mereka tiba di lokasi tujuan dari perdagangan manusia tersebut. Nah, selain itu masuk ke tahapan kedua yaitu proses pemindahan, di mana setelah korban berhasil direkrut, eh, pelaku melakukan pemindahan korban. Dalam tahap ini, pelaku menghadapi berbagai tantangan karena harus mengatur transportasi, menghindari pemeriksaan perbatasan, dan memastikan korban bisa masuk ke negara tujuan tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka juga memastikan korban tetap dalam kondisi yang baik selama perjalanan dengan memberi mereka makan, tempat tinggal, dan sebagainya. Beberapa metode yang pelaku lakukan, pertama seperti korban dipindahkan melalui berbagai cara dari jalur darat, laut, maupun udara. Selain itu, korban dipindahkan dalam kondisi yang tidak manusiawi, di mana korban ditempatkan di kendaraan kapal kargo, perahu kecil tanpa perlindungan, truk dengan ruang sempit dengan atau di truk dengan ruang sempit dengan ventilasi yang buruk. Selain itu, korban juga mengalami kekurangan makanan dan air selama di perjalanan, dan korban juga tidak diberikan perawatan medis ketika pelaku mengalami dan ketika korban mengalami sakit selama perjalanan. Selain itu, eh, untuk menghindari pengecekan di perbatasan, juga biasanya pelaku menggunakan rute-rute yang tidak resmi untuk menghindari pemeriksaan. Selain itu juga pelaku juga menggunakan dokumen palsu untuk mempermudah perpindahan dokumen. Pelaku melakukannya dengan menyuap atau memeras petugas seperti penjaga perbatasan, petugas imigrasi, dan lainnya. Selain itu juga mereka memanfaatkan celah hukum dalam pengajuan visa atau izin tinggal. Dan terakhir, pelaku memasukkan korban dalam rombongan atau organisasi palsu agar terlihat seperti perjalanan resmi. Pelaku memasukkan korban dalam rombongan olahraga atau agama agar dapat mendapatkan visa dengan mudah. Selain itu, pelaku juga membentuk organisasi palsu seperti contohnya Yayasan Penyakit Spina Bifida di Rusia yang ternyata tidak benar-benar peduli dengan kesehatan, melainkan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia. Nah, selain itu tahap ketiga yaitu penjaminan tempat tinggal korban. Setelah sampai di negara tujuan, pelaku juga harus memastikan bahwa korban memiliki tempat tinggal yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Nah, sebagai contohnya itu seperti rumah tangga pribadi di mana mereka dieksploitasi untuk kerja paksa. Selain itu, bordil atau pabrik ilegal di mana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah. Dan terakhir ada di apartemen dengan pengawasan ketat, sehingga korban tidak bisa melarikan diri. Dan agar korban dapat menetap lama di suatu negara, pelaku menggunakan beberapa metode seperti memberikan identitas baru, termasuk paspor, dan agar korban sulit ditemukan. Dan seperti dalam kasus White Lace, para korban didaftarkan sebagai murid di sekolah bahasa yang tidak benar-benar memeriksa siswa mereka. Selain itu, menyewa pengacara untuk mengurus izin tinggal secara ilegal. Dengan mengurus izin tinggal korban, pengacara membantu dalam pengajuan dokumen palsu dan lainnya. Sebagai contoh, pengacara lulusan Harvard, Robert Porges, dan istrinya yang memperoleh 13 juta dolar dari 93 sampai tahun 2000 dengan mengajukan klaim suaka palsu bagi imigran ilegal di Cina. Dan terakhir, pelaku menggunakan pernikahan palsu atau perkawinan paksa dengan warga lokal sebagai cara agar Oke. Selanjutnya yang tadi lanjutkan yang tadi pelaku memasukkan korban dalam rombongan atau organisasi palsu agar terlihat seperti perjalanan resmi. Pelaku memasukkan korban dalam rombongan olahraga atau agama agar mendapatkan visa dengan mudah. Juga pelaku membentuk organisasi palsu seperti Yayasan Penyakit Spina Bifida di Rusia yang ternyata tidak benar-benar peduli dengan kesehatan, melainkan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia. So. Oh, maaf yang di penjaminan tempat tinggal yang terakhir itu menggunakan pernikahan palsu atau perkawinan paksa dengan warga lokal sebagai cara untuk mendapatkan izin tinggal bagi korban. Sebagai contoh, perempuan dari Brazil
yang pergi ke Swiss untuk belajar dan menikahi laki-laki Swiss, melainkan malah suaminya malah memperdagangkan dengan bantuan bibinya. Dan banyak korban tidak memiliki pilihan selain tetap berada dalam eksploitasi karena mereka tidak tahu cara melarikan diri atau takut terhadap konsekuensi jika mereka mencoba untuk kabur. Selanjutnya. Nah, proses terakhir yaitu proses pengendalian atau mengontrol korban. Di mana setelah korban berada di tempat yang terkendali, pelaku harus memastikan mereka tetap patuh dan tidak mencoba melarikan diri. Mereka dikendalikan dengan berbagai metode. Pertama, melalui kekerasan fisik dan psikologis, di mana pelaku menyiksa korban dengan memukul korban dan mengancamnya secara terus-menerus. Pelaku juga memaksa korban untuk membuat tato di tubuh mereka sebagai tanda kepemilikan, dan jika korban melawan, maka dia akan dihukum di depan korban lainnya. Lalu ada ancaman terhadap keluarga korban yang seperti tadi udah dijelaskan oleh Salma, di mana pelaku mengancam keluarga korban agar korban tidak melarikan diri. Karena jika mereka melarikan diri atau melawan, keluarga mereka bisa disiksa atau bahkan dibunuh seperti yang terjadi terhadap laki-laki di Estonia yang mencoba melindungi pacarnya uh, dari korban perdagangan manusia dan dipukuli hingga tulang rusuknya patah karena tidak ada perlindungan dari polisi setempat. Mereka akhirnya kabur ke Kanada. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada menghapus identitas korban, seperti pelaku menyita paspor dan dokumen korban sehingga mereka tidak memiliki identitas dan sulit meminta perlindungan. Sebagai contoh, kelompok orang di India ditemukan di Istanbul tanpa dokumen atau identitas yang jelas sehingga pemerintah Turki dan India tidak tahu bagaimana cara memulangkan mereka. Yang menariknya di sini adalah penggunaan ritual voodoo, terutama pada korban dari budaya yang mempercayai sihir dan kutukan. Nah, ritual voodoo ini membuat korban ketakutan dan menjadi patuh terhadap pelaku. Dan terakhir ada pelaku melakukan kontrol korban dengan mengontrol finansial korban dengan utang, di mana korban dijebak dengan hutang yang besar sehingga membuat mereka merasa tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja untuk pelaku. Banyak korban yang takut untuk melapor karena mereka mengalami trauma, tidak memahami bahasa di negara tujuan tersebut, atau bahkan tidak percaya pada pihak berwenang karena korupsi yang terjadi di sistem hukum setempat. Ditambah dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam perdagangan manusia sering ditunjukkan kepada korban dan keluarganya daripada kepada saingan bisnis seperti yang sering terjadi dalam perdagangan seperti yang terjadi dalam drug trafficking, dan hal ini membuat korban semakin sulit untuk mencari pertolongan atau melawan para pelaku. Oke, jadi kita sekarang memasuki bab 4 dari buku yang ditulis oleh Shelley. Di sini dia itu menjelaskan adanya berbagai model dari perdagangan manusia, di mana ternyata di berbagai negara itu bentuk perdagangan manusia itu berbeda-beda yang didorong pada faktor ekonomi, terus geografi, budaya, dan sejarah. Jadi di sini itu adalah yang pertama, model perdagangan dan perkembangan, di mana Cina itu sebagai pedagang manusia. Untuk ciri utamanya, organisasi penyelundupan Cina beroperasi sebagai bisnis yang terintegrasi dari awal hingga akhir sehingga menghasilkan keuntungan secara signifikan dan jangka panjang. Untuk pelakunya sendiri, utamanya adalah organisasi penyelundupan Cina, dan di sini dibantu oleh pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas diaspora Cina di tempat penyelundupan itu, tujuan akhir dari penyelundupan itu. Di sini kemudian ada korbannya, yaitu di mana korbannya itu lebih dari 10.000 manusia telah diselundupkan. Dan korbannya itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu akan dieksploitasi untuk tenaga kerjanya, dan perempuan itu akan diperdagangkan untuk tenaga kerjanya dan seksualnya. Keduanya itu akan dikendalikan dengan hutang, dan yang menariknya adalah kesehatan korban lebih dijaga karena operasinya itu berfokus pada keuntungan jangka panjang, maka korban harus dapat terus bekerja dan siklus penyelundupan terus berlangsung. Di mana para korban ini tergantung negaranya itu, dia itu akan kayak memberi kabar, review bagaimana nasib dia di negara negara tujuan dia diselundupkan. Makanya kalau misalkan kesehatan itu tetap terjaga, masyarakatnya pun akan beranggapan kalau misalkan penyelundupan itu aman gitu.
Bisa di next. Oke, kemudian untuk lokasinya, di sini adalah berbagai wilayah di Cina, yaitu ada utara, barat laut, barat daya, selatan, timur, dan timur laut. Dan itu akan diselundupkan ke Amerika Serikat, Australia, Asia, Eropa, Britania Raya, dan negara mantan Uni Soviet. Di sini untuk metodenya, yaitu dicirikan kalau misalkan organisasi tersebut akan mencatat semua pengeluaran sedetail mungkin, dari biaya transportasinya, terus berapa uang suapnya, terus konsumnya juga berapa. Kemudian udah pasti bakal ada korupsi di tahap awal hingga tahap akhir, di mana em, misalkan mereka itu harus suap petugas perbatasan dan sebagainya. Terus Terus saat sudah sampai di lokasi tujuan, maka korban itu sudah memiliki tempat yang pasti untuk dieksploitasi, seperti pabrik, restoran, bordil, dan bisnis lainnya yang dimiliki oleh komunitas diaspora Cina. Kemudian uang yang diperoleh dari eksploitasi tersebut dan pembayaran hutang akan disalurkan melalui sistem perbankan bawah tanah dan kembali ke Cina untuk diinvestasikan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia ini didagangkan dengan tujuan perkembangan negaranya. Kemudian nasib korban itu akan berbeda-beda tergantung destinasinya. Jika di Amerika Serikat, saat hutangnya udah lunas, maka mereka itu bisa bebas. Cuman kalau misalkan di Italia, akan cukup sulit untuk bebas meskipun hutangnya itu udah lunas. Dan mereka itu akan tetap dieksploitasi karena sistem penyelundupannya untuk ke Italia itu lebih sulit, sehingga untuk menggantikan tenaga kerjanya saat hutang itu sudah lunas akan sulit lagi. Selanjutnya adalah model yang kedua, yaitu adalah model sumber daya alam, yaitu dilakukan oleh kejahatan terorganisir pasca Soviet, di mana ciri utamanya adalah berfokus pada keuntungan jangka pendek, yaitu di mana dia itu kurang peduli pada perawatan korban serta daya tahan bisnis jangka panjang. Untuk pelakunya sendiri, yaitu dilakukan oleh kelompok perdagangan manusia pasca Soviet yang sering meliputi individu dengan pendidikan lebih tinggi, yaitu mantan anggota militer, di mana mereka itu harus melakukan kekerasan kepada korban pada saat korban itu tidak membayar uangnya kepada si pedagangnya atau berusaha untuk kabur. Kemudian di sini ada namanya pelindung Krisha dari penegak hukum lokal, yaitu di mana Krisha itu diartikan sebagai atap, yaitu jadi kalau misalkan ada bisnis yang dilihat itu menguntungkan bagi sebuah geng atau kelompok lainnya, mereka itu akan meminta bagian, mereka itu akan memeras pemilik usaha tersebut, dan setiap mereka itu mendapatkan bagian, sebagai gantinya itu mereka akan memberikan perlindungan kepada pengusaha tersebut dari pemeras lainnya, atau mereka juga memberikan jasa pada saat mereka itu misal mau melunasi hutang atau ada urusan yang memerlukan kayak uang suap dan korupsi. Dan selanjutnya itu adalah yang terlibat adalah pejabat. Dan untuk korban sendiri, yaitu memperdagangkan perempuan dan mengeksploitasi pekerja. Untuk korban perempuan dan laki-laki dewasa itu iklan serta agen pekerjaan palsu untuk menariknya. Dan kalau misalkan untuk anak-anak perempuan, dia akan direkrut dari panti asuhan. Terus kalau misalkan untuk bayi itu dia itu merekrut bayi yang dijual untuk diadopsi berasal dari rumah sakit, panti asuhan, dan dibeli dari orang tua pecandu alkohol. Dan di sini dia itu nggak khawatir pada korban karena itu dia dianggap sebagai sumber daya yang tersedia kapan saja dan bisa diganti, sehingga dia itu sering menggunakan kekerasan ekstrim. Dan untuk lokasinya sendiri, yaitu utamanya berada di Rusia, negara Moldova, terus ada daerah Kaukasus, Baltik, dan Asia Tengah. Untuk metodenya di sini, karena dia itu menggunakan situs dan internet, maka kelompoknya itu dikatakan maju secara teknologi. Dan udah pastinya bakal korupsi setiap tahap operasi. Kemudian perempuan akan dijual kepada mitra perdagangan terdekat, yaitu seperti kelompok Balkan, Turki, dan Israel.
dan dia itu akan menggunakan kekerasan terhadap perempuan yang menolak bekerja sebagai prostitusi atau diduga menyembunyikan uang dengan menggunakan mantan anggota militer tadi. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan, dilakukan perdagangan berbasis pencucian uang, dan agar uang itu tersalurkan, maka menggunakan kurir dan transfer keuntungan dalam nama perempuan yang diperdagangkan sebagai metode aman. Kemudian hasil dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membeli toko, bisnis jasa, makanan, dan perjalanan. Dan yang ketiga adalah model pengusaha yang kasar, yaitu kelompok kejahatan Balkan, di mana ciri utamanya adalah mengandalkan kekerasan di setiap tahap operasi. Di sini pelakunya itu utamanya adalah kelompok kejahatan Balkan dengan melibatkan aparat penegak hukum, terus dia ada kelompok keluarga, di mana anggota keluarganya juga melakukan perdagangan manusia, terus kelompok pasca Soviet, kelompok terorganisir dari Turki, kelompok Eropa Timur, dan bahkan perusahaan yang legal pun seperti perusahaan transportasi dan bank itu melanggengkan operasi mereka. Untuk korbannya sendiri, sebagian besar itu berasal dari Balkan, mantan Uni Soviet, dan Eropa Timur, di mana hampir secara eksklusif itu memperdagangkan perempuan karena dia itu memiliki keuntungan yang tinggi. Terus dia itu berasal dari keluarga yang sudah meninggal atau ditahan sebagai balas dendam terhadap keluarga lain. Ini konteksnya itu pada tahun 1990-an, di mana masih ada perang antara keluarga, antara klan gitu. Makanya ada di mana perempuan itu ditahan sebagai balas dendam terhadap keluarga lain. Kemudian korban akan mengalami kekerasan yang mengerikan, di mana anggota keluarga korban juga mengalami ancaman. Untuk lokasinya, asal korban itu sebagian besar berasal dari daerah Balkan, di mana kemudian juga ada pasca Soviet dan Eropa Timur yang akhirnya utamanya dijual ke Eropa Barat dan Timur. Di sini selain memperdagangkan manusia, di sini juga kelompok-kelompoknya itu menjual narkoba dan senjata api. Dan fokus pasar itu berada di Eropa Timur, yang contohnya itu terdiri atas Bulgaria, Ukraina, eh, Estonia, Romania, Hungaria, dan sebagainya. Dan Eropa Barat yaitu Prancis, Spanyol, Jerman, Britania Raya, Austria, dan Belgia. Dan mereka itu akan terus menjaga kontrol di negara-negara tetangga. Kemudian mereka juga menggunakan kekuatan ekstrim untuk menyingkirkan pesaing di Britania Raya dan Eropa kontinental. Dan untuk keuntungannya itu dia akan ditransfer kepada keluarga atau klan pedagang melalui transfer elektronik atau kurir tunai. Dan keuntungan itu akan digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal lainnya, mendapatkan kekuatan politik, dan berinvestasi di properti dan bisnis. Oke, baik. Selanjutnya ada model keempat, yaitu model mucikari Amerika, atau misal kalau di bukunya disebutnya American Pimp. Jadi di sini ciri utamanya adalah tingkat konsumsi yang tinggi dan tidak adanya tabungan atau investasi di kalangan pelaku. Dan itu mencerminkan budaya materialistis Amerika. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan tingkat konsumsi tinggi ini dan tidak adanya tabungan, jadi si pelakunya ini, yaitu para pimp atau mucikari, itu biasanya mereka keuntungan yang mereka dapatkan dari perdagangan manusia itu mereka jual, mereka gunakan untuk berfoya-foya, dan setelah berfoya-foya itu mereka tidak menyisakan uang sepeser pun untuk ya ditabung atau mungkin untuk diberikan kepada korban yang sudah menghasilkan duit untuk mereka. Ya, jadi berbicara tentang pelaku, ya itu mereka para pimp atau mucikari. Jadi mereka aslinya adalah entrepreneur dari Amerika Serikat. Mereka bisa lahir dan besar di Amerika Serikat, dan mereka beroperasi dalam skala kecil, jadi kayak perorangan atau perkelompokan. Dan mereka juga ada jaringan yang tidak terlalu erat tetapi cukup suportif. Jadi bahkan mereka tuh ada komunitasnya juga, dan mereka tuh sering bikin kegiatan. Sebagai contoh tuh ada namanya Chicago Pimp Ball, atau kalau misalnya di Google kalau dicari ada namanya Players Ball. Jadi itu adalah kumpulan, mereka tuh ada acara kumpul tahunan di mana mereka nanti ya tadi kayak bernetworking dan bertemu dengan satu sama lain, dan bahkan ada juga pemberian penghargaan untuk mucikari terbaik. Dan biasanya ya tadi seperti yang tadi dijelaskan, keuntungan mereka dapatkan itu mereka gunakan untuk berfoya-foya. Dan maka dari itu kalau kita lihat dari contoh foto si PIM ini, kalau kita mencari tentang PIM di internet itu biasa muncul identik dengan foto laki-laki yang menggunakan barang-barang berbau mahal dan luxury. Nah, dan untuk korbannya di sini biasanya terbatas ke perempuan dan dalam konteks perdagangan seksual. Jadi para perempuan ini mereka biasa berasal dari kelompok rentan, kayak misalnya perempuan yang tunawisma, terus perempuan yang melarikan diri, atau mungkin anak yang dibuang. Dan biasanya mereka tuh berasal dari
golongan yang tidak memiliki keluarga. Jadi karena mereka tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat, jadi ketika mereka hilang atau mereka diambil oleh si mucikari ini, mereka tidak ditelusuri dan tidak dicari, dan membuat mereka lebih rentan lah untuk menjadi korban dari para mucikari ini. Dan biasanya mereka tuh didagangkan dalam jumlah kecil dan pada waktu yang berkepanjangan. Jadi kalau perempuan yang menjadi korban dari mucikari ini, biasanya mereka tuh ada beberapa perempuan lainnya yang juga jadi korban, dan mereka tuh di bawah kepemilikan si mucikari ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan biasa para mucikari ini menggunakan narkoba, manipulasi psikologis, dan juga kekerasan fisik untuk mengendalikan mereka. Dan biasanya para korban biasanya kerap dikomodifikasi oleh para mucikari. Maksudnya dikomodifikasi ini mereka biasa dianggap seperti barang, mereka tidak dilihat sebagai manusia. Sebagai contohnya tuh para korban ini kadang tuh disuruh untuk membuat tato yang misalnya nama dari si mucikarinya ini, jadi benar kayak di label seperti barang kepemilikan. Dan kadang mereka juga mengalami tadi ya kekerasan fisik, kadang suka dipukul dan jadi korban kekerasan seksual juga. Dan biasa si mucikari ini juga memanfaatkan tadi manipulasi psikologis. Biasa kayak di awal tuh ketika melakukan rekrutmen biasa dikasih afeksi, dan karena para perempuan ini biasanya kebanyakan yang jadi korbannya ini pernah jadi korban kekerasan seksual juga, itu membuat mereka menjadi lebih gampang terperdaya. Nah, ini berbicara tentang metodenya. Jadi pertama ya tadi seperti yang udah sempat saya jelaskan singkat, para korban ini direkrut dari bermacam-macam tempat dan menggunakan manipulasi psikologis. Nah, jadi si mucikari ini biasa menemukan para korban dari berbagai macam tempat, bisa dari mall, bisa dari pinggir jalan, bisa dari intinya dari bermacam-macam tempat. Dan biasanya si pelaku ini menggunakan tadi manipulasi psikologis. Jadi mereka pas pertama kali nemu korban, mereka tuh biasanya menggunakan janji manis, terus kayak di shower dengan affection, diberikan afeksi, dan si korban ini jadinya kayak merasa jadi ya termanipulasi lah untuk menjadi bawahannya si mucikari ini. Nah, dan setelah itu tuh mereka direkrut dan jadi ya tadi ditaruh di bawah kepemilikan si mucikari. Dan biasanya si mucikari ini mereka menggunakan teknologi ya seperti internet, terus layanan antar basis web untuk menjual dan mengendalikan korban. Jadi biasanya si mucikari kadang menggunakan Craigslist untuk ya memasarkan korbannya, dan biasa kalau berkontakkan sama klien tuh juga lewat internet atau mungkin lewat telepon dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi di dalam sama prosesnya ini banyak banget melibatkan eksploitasi. Biasanya para perempuan ini tadi ya menderita dari kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual, dan kadang tuh mereka ketika mereka menjual diri mereka dan mendapatkan keuntungan dari hasil itu apa ya tadi, biasanya hasilnya tuh diambil banyak oleh mucikari. Jadi perempuan ini disisakan hanya sedikit doang keuntungannya, dan pada akhirnya itu menimbulkan suatu ketergantungan karena perempuan ini cuma terbatas ya duitnya, dia mau nggak mau tetap nempel sama si mucikari ini, dan jadi diperas terus dan menciptakan kayak semacam lingkaran setan lah di antara mucikari dan korban. Dan tidak hanya itu, mucikarinya tuh sama itu juga cukup pelit. Jadi mereka tuh nggak mau, mereka udah nyuruh-nyuruh si korban ini, tapi pada waktu yang bersama mereka juga nggak mau mengeluarkan modal untuk mengancarkan lah si korban ini dalam proses mencari klien itu. Jadi misalnya korban tuh kadang nggak dikasih duit sama sekali, dan mereka harus mencari sendiri kliennya, bisa di pinggir jalan lah, dan apa mereka mau nggak mau ya menjajakan diri di jalanan. Dan kadang tuh kalau misalnya mau mencari tempat tuh ya tempatnya nggak layak. Dan kadang tuh untuk menghemat biaya, korbannya ini disimpan di rumah atau di tempatnya si mucikari. Karena kalau di rentalin tempat kan bakal nambah biaya lagi kan. Dan mucikari ini cukup pelit, dan mereka berfoya-foya, tapi mereka juga pelit pada waktu yang bersamaan. Nah, dan lokasinya ya sesuai namanya American Pimp, biasanya nih eksklusif di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya selain American Pimp ada juga model supermarket. Jadi ciri utama dari si model supermarket ini adalah maksimalisasi keuntungan dengan memindahkan manusia dalam jumlah besar dengan biaya yang cenderung kecil. Jadi ya seperti konsepnya supermarket yang cukup identik dengan retail dan juga grosir ya, yang biasa mementingkan kuantitas di atas kualitas. Nah, buat pelakunya ini ada ya organisasi penyelundup yang kerap dibantu oleh aparat penjaga perbatasan. Jadi kan di model supermarket ini terjadinya di lokasinya tuh di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, dan di situ tuh ya udah pasti banyak banget aparat penjaga perbatasan. Bahkan dari yang buku Shell itu diungkapkan bahwa sekitar 90% dari aparat penjaga perbatasan tuh menerima suapan, dan itulah mereka yang membantu para penyelundup untuk memindahkan manusia dari Meksiko ke Amerika. Nah, dan ternyata tidak hanya organisasi penyelundup aja, tapi ada beberapa organisasi lain seperti organisasi narkoba dan geng-gengan tuh yang ikut-ikutan jadi menyelundupkan manusia juga, karena ya profitnya tuh emang besar sekali, profit marginnya untuk biaya yang cenderung kecil tadi.
Nah, buat korban tuh kebanyakan tuh menargetkan kelompok rentan seperti disabilitas, terus anak-anak dan perempuan dan juga pengangguran. Nah, tapi perlu diingat bahwa di sini penyelundupan tuh tidak selalu penyelundupan yang dilakukan dalam model ini tidak selalu berujung pada perdagangan manusia. Jadi kadang tuh yang biasa tuh awalnya tuh si pelaku tuh hanya menyelundupkan aja, tapi ada beberapa golongan yang akhirnya dieksploitasi. Kayak misalnya tadi yang kelompok rentan yang disebut seperti disabilitas, terus anak, perempuan, dan pengangguran itu. Nah, dan kebanyakan dari korbannya itu adalah orang yang diselundupkan tapi tidak bisa membayar hutang penyelundupannya itu dan akhirnya mereka terjerumus dalam perbudakan kontrak dan berdasarkan dari buku Shelley juga dia melihat ada suatu tren peningkatan perbudakan kontrak ini. Jadi sekarang tuh penyelundupan tuh makin banyak yang tidak hanya penyelundupan aja tapi juga berujung pada perdagangan manusia. Nah, dan biasanya apa itu nanti akan dijelaskan setelah ini dan banyak juga korban yang menjadi korban dari penyelundupan menjadi korban perbudakan tuh perdagangan manusia tuh biasanya kan perempuan dan mereka tuh kadang harus menjadi pekerja seks komersial yang ya mirip-mirip sama yang American Pimp tadi. Mereka harus mencari klien, terus mereka harus mengumpulkan uang. Nanti uangnya tuh bakal disetorkan kepada mucikari yang biasanya dia dari organisasi penyelundup tadi. Dan kadang mereka tuh harus melayani sampai 30 klien dalam sehari. Dan itu banyak banget jumlahnya. Lagi-lagi ini mencerminkan yang dimaksud dengan istilah supermarket yang cukup tadi ya, identik dengan kuantitas di atas kualitas. Nah, sama tadi kan sempat disinggung dikit ya, kayak ternyata ada tren peningkatan nih apa jumlah kasus perdagangan manusia di border Amerika dan di batasan Amerika dan Meksiko. Nah, penyebabnya tuh apa? Karena makin hari tuh penjagaan di situ tuh makin meningkat dan harga penyelundupan pun jadinya ikut meningkat. Dulu tuh kisarannya hanya ratusan dolar, tapi sekarang tuh bisa sampai ribuan dan karena itu lebih banyak orang yang nggak bisa membayar dan akhirnya mereka kita terjerumus dalam perbudakan kontrak dan jadi korban dari perdagangan manusia. Nah, buat metodenya tadi ya, semua kan awal dimulai dengan penyelundupan. Dan biasa penyelundupannya tuh banyak banget unsur pelanggaran HAM-nya. Kayak misalnya ketika mereka menyeberang tuh, karena di sini kan hemat ya, karena biaya murah, mereka kadang ya tadi tidak layak kondisinya. Misalnya minumnya pun terbatas, dan makanan juga terbatas, dan intinya kondisinya sangat tidak layak dan manusiawi. Nah, dan seperti yang diungkapkan tadi, penyelundupannya tidak selalu berujung pada perdagangan manusia. Jadi buat mereka yang uh, bisa membayar atau aman-aman aja tuh ya udah setelah disundupkan udah lepas hubungan sama si organisasi penyelundup ini. Tapi bagi yang nggak bisa bayar dan masih ada hutang kepada si organisasi ini, mereka akhirnya terjerumus di perbudakan kontrak dan jadinya yaitu perdagangan manusia. Nah, dan biasanya si organisasi perdagangan manusia ini ada itunya sendiri, pasarnya sendiri, yaitu masyarakat Hispanik ya di komunitas Hispanik. Dan biasanya ya tadi apa korban-korbannya ini yang jadi korban perdagangan nih biasa dijual ke komunitas itu sendiri. Nah, dan biasa ya tadi seperti yang sempat dibilang, biasa pas mencari klien ya, korban-korbannya ini mereka disuruh untuk membagi hasil 50-50 dengan si organisasi penyelundupnya. Dan selain itu si pelakunya ini uang yang mereka dapatkan dari penyelundupan dan juga perdagangan ini mereka biasanya dicuci dan biasa cara metodenya tuh mereka menggunakan cara yang tradisional ya kayak bisa diinvestasikan ke tanah dan pertanian dan itu biasanya tanah dan pertanian di daerah Meksiko. Nah itu ya untuk lokasinya ya ditemukan di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Nah selanjutnya nih ada yang model terakhir yaitu model perbudakan dengan teknologi modern yang bisa ditemukan di Nigeria. Jadi di sini ciri utamanya adalah ini dia mencerminkan model perbudakan, tapi dia memanfaatkan teknologi modern seperti alat transportasi modern. Nah, pelaku utamanya adalah siapa sih? Yaitu para diaspora Nigeria di negara Eropa seperti Italia. Kok random banget, tiba-tiba dari Nigeria terus ke Eropa terus ke Italia. Nah, jadi mungkin konteksnya di sini tuh di Eropa, di Eropa tuh negara dengan paling banyak imigran Nigeria tuh ada di Italia. Maka dari itu di sana tuh kerap menjadi hotspot lah buat kejadian ini perbudakan dengan teknologi modern ini. Dan kadang tuh selama prosesnya para diaspora dan juga jaringannya ini meminta bantuan ke aparat korup ya di Nigeria tuh utamanya untuk membuatkan kayak paspor dan juga keperluan administratif lainnya untuk bisa memindahkan si korban ini dari awal tuh dari Nigeria terus ke Italia terus akhirnya diperdagangkan lah di sana. Dan sebenarnya si kejahatannya ini dia multifaset, dia nggak cuma ngejual perdagangan manusia aja, tapi dia juga ada perdagangan narkoba. Nah, ini akan dijelaskan di bagian korban juga. Nah, korbannya itu kebanyakan merupakan perempuan dan kadang tuh ya tadi si diasporanya ini organisasinya yang ada di diaspora ini juga nggak cuma mendagangkan perempuan aja, tapi juga narkoba. Nah, dan biasa tuh korban itu biasanya berasal dari golongan yang
tidak memiliki edukasi lah. Jadi mereka kurang teredukasi dan maka dari itu lebih mudah untuk diperdaya. Dan selama prosesnya juga tuh mereka banyak mengalami pelanggaran HAM. Misalnya anak-anak yang diperdagangkan ketika mereka udah sampai ya di Italia sana tuh mereka ditelantarkan, jadi dibiarkan aja di jalanan. Dan buat perempuan yang menjadi korban tuh mereka juga dipaksa tetap kerja dan tetap menjajakan diri dalam kondisi ekstrim. Dan tidak hanya itu, mereka juga sering banget mengalami kekerasan fisik. Nah, sama ini metodenya ya. Harusnya tadi metode yang dijelaskan Garbi. Tapi intinya metodenya itu dimulai dengan rekrutmen besar-besaran di Nigeria. Jadi ini tuh dimulai dari Nigeria terlebih dahulu, jadi nggak hanya Nigeria aja, tapi mereka juga merekrut orang-orang dari negara-negara Afrika Barat lainnya. Nah, dan biasanya yang melakukan rekrutmen itu adalah perempuan dan rata-rata mereka tuh biasa sebelumnya juga merupakan korban perdagangan seksual. Dan mereka menggunakan voodoo. Voodoo ini ya kayak itu sempat disinggung oleh Emilia, di mana ya kalau di Indonesia kan kayak santet. Jadi mereka menggunakan ancaman santet, terus juga kayak ya voodoo itu sama ancaman psikologis dan juga fisik untuk yaitu mengunci korban perempuan ini. Nah, setelah direkrut, nanti prosesnya itu akan menggunakan alat transportasi modern, di mana ya tadi dibantu dengan aparat korup, bakal dibuatkan paspor, terus kebutuhan administratif lainnya, habis itu mereka akan diterbangkan ke Nigeria. Nah, dan perdagangannya itu dilakukannya di Italia. Diterbangkan ke Italia, dan perdagangannya itu dilaksanakan di Italia. Jadi, melibatkan dua negara lah. Makanya, tadi juga ada si diaspora Nigeria di Italianya sebagai orang yang membantu memfasilitasi. Nah, dan keuntungan yang didapatkan juga cukup banyak dan biasa dicuci untuk kegiatan ilegal lainnya, atau mungkin beberapa juga digunakan untuk membeli pengaruh politik dan juga menyuap aparat di Nigerianya itu. Jadi nggak hanya diputarin lagi duitnya, tapi juga untuk untuk keberlangsungan dari prosesnya ini di negara asalnya, yaitu Nigeria. Nah, tadi kan membicarakan model-model PM, totalnya tuh ada 6 yang sempat dibahas di buku. Selanjutnya tuh ada pembahasan tentang reaksi sosial, itu strategi melawan perdagangan manusia. Nah, kalau yang dipaparkan di dalam bukunya itu strategi buku oleh Shelley, strategi utama untuk melawan perdagangan manusia itu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pencegahan, persekusi, dan juga perlindungan. Jadi pertama itu ada pencegahan. Jadi pencegahan ini dianggap paling efektif untuk mengurangi angka korban. Dan biasanya itu identik dengan edukasi, khususnya yang diarahkan pada anak perempuan yang biasanya sering menjadi korban dan rentan lah terhadap kasus perdagangan manusia. Tapi ketika dilihat-lihat lagi, solusi ini hanya efektif tuh di Cina aja, belum tentu efektif di negara-negara pasca Soviet, karena kalau di Cina tuh emang kebetulan banyak korban dari perdagangan manusia tuh yang perempuan yang tidak memiliki edukasi. Sedangkan kalau di negara-negara Soviet ini justru para pembeli ini malah suka dengan perempuan yang teredukasi. Jadi hal tersebut, edukasi yang ditujukan untuk pencegahan itu belum tentu efektif dalam konteks lain, seperti yang tadi negara-negara Soviet. Nah, terus selanjutnya juga ada proses persekusi. Jadi diungkapkan bahwa angka persekusi yang rendah tuh berkontribusi terhadap meningkatnya angka perdagangan manusia. Dan maka dari itu diperlukan upaya untuk menjalankan hukuman atau respons yang tanggap lah terhadap perdagangan manusia untuk bisa menekan angka dari kasus-kasus perdagangan manusia itu. Cuma kenyataannya di lapangan masih banyak banget keterbatasan dalam kapabilitas dan juga sumber daya untuk melakukan persekusi ini. Kayak misal contohnya tuh kadang tuh kan biasa kejahatan perdagangan manusia tuh lingkupnya transnasional. Nah, biasa tuh penyelidik tuh mereka cukup terbatas dalam kapabilitas, misalnya pemahaman konteks suatu negara, dan juga mereka ada kendala bahasa juga, dan juga kadang tuh ya pendanaannya juga terbatas, dan juga sumber dayanya intinya terbatas. Dan maka dari itu sampai sekarang tuh penanganan dari kasus perdagangan manusia itu masih sangat susah untuk dilakukan secara efektif. Nah, dan maka dari itu sempat diberi saran juga oleh Shelley dalam buku tersebut, kalau untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia, maka bisa menyasar aspek seperti pemasaran dan keuangan dari sistem perdagangan manusia itu sendiri. Jadi maksudnya dari pemasaran ini seperti apa sih? Jadi diperlukan suatu teknik investigasi yang menyesuaikan dengan masing-masing metode pemasaran dari pelaku perdagangan manusia, karena kan beda-beda ya di konteksnya. Apalagi kan tadi udah sempat dipaparkan ada 6 model yang berbeda, itu masing-masing tuh beda cara mereka memasarkan itu mereka korbannya mereka untuk dijual. Dan maka dari itu untuk bisa memberedelkan organisasi itu, maka aparat ini harus bisa
mengidentifikasi lah pattern dari pemasarannya ini biar bisa ditelusurin satu-satu dan ditemukan inti akar masalahnya. Dan hal tersebut juga berlaku ke keuangan karena tadi kan ya sempat diungkapkan kalau di banyak kasus tuh ada aliran uang ya, misalnya tadi pencucian uang atau mungkin investasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu untuk diselidikin agar bisa menemukan ya tadi akar masalah dan juga intisari dari suatu organisasi kejahatan perdagangan manusia itu agar bisa ditangani. Nah, terus selain itu terakhir ada konteks ada strategi perlindungan. Tapi ini strateginya lagi-lagi juga sama seperti persekusi dan pencegahan bervariasi tergantung dengan konteks dari perdagangan manusia itu. Jadi ini juga tergantung dengan sifat organisasi PM. Jadi kalau untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban tuh kita harus memahami terlebih dahulu reaksi dan kapabilitas dari pelaku PM untuk bisa melakukan sistem perlindungan yang efektif bagi korban. Karena sebagai contoh ya misalnya dalam kasus Cina, pasca Soviet dan Nigeria biasa tuh korban tuh mereka enggan bekerja sama dengan pihak penegak hukum karena takutnya ada ancaman. Terus misalnya kalau konteksnya di negara-negara Balkan, biasanya tuh korban setelah mereka dideportasi tuh mereka ditangkap kembali oleh para pelaku PM ini dan dijual ulang. Dan dalam konteks misalnya di Meksiko itu biasanya pelaku menerapkan sistem tebusan. Jadi kan bisa dilihat kayak dinamikanya beda-beda banget dan nggak bisa satu solusi untuk semua. Maka dari itu, yaitu untuk melaksanakan perlindungan kita harus bisa memahami gimana sih cara bekerjanya si organisasi PM ini biar si PM-nya ini biar bisa menciptakan ya tadi strategi perlindungan yang efektif. Nah, kesimpulannya adalah dari ketiga strategi ini perlu diingat bahwa solusi dalam masing-masingnya itu belum tentu aplikatif dalam semua konteks sehingga sangat memerlukan solusi yang multifaset dan menyesuaikan dengan konteks masing-masing dari bentuk kejahatannya. Ya, jadi kita masuk ke bagian penutup, yaitu apa sih kritikan kami terhadap bahan bacaan yang diberikan. Jadi yang pertama adalah kurang membahas sejarah secara mendalam dan hanya memberikan kumpulan kasus tanpa membahas satu fenomena secara spesifik. Jadi dari buku itu cuma disebut beberapa kasus dan itu pun kasusnya kayak random dari berbagai negara dan pada akhirnya kenapa itu bisa terjadi itu kurang dibahas secara mendalam. Terus banyakkan kasus-kasus yang dibahas itu adalah perdagangan seks sehingga mengabaikan bentuk perdagangan manusia lainnya. Contohnya itu seperti model Balkan tadi, di mana dia itu sangat berfokus pada perempuan, sedangkan kalau misalkan korban-korban lainnya itu kondisinya itu gimana. Terus kemudian model-model perdagangan manusia itu masih kurang menyeluruh dan terpaku pada beberapa wilayah saja. Tadi cuma ada 6 model, sedangkan di buku itu juga ada menyebut Thailand, di mana Asia Tenggara itu gimana sih, itu enggak dibahas juga. Kemudian terakhir adalah mengompilasikan kasus-kasus ke dalam kategori tanpa penjelasan yang mendalam. Dan menurut kami, yang menarik dari bahan bacaan tersebut adalah perdagangan manusia itu sebagai kejahatan terorganisir itu melibatkan hampir semua unsur dari masyarakat, bahwa bahkan yang mengagetkan kita itu kalau misalkan ada pihak akademi yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Kemudian untuk latar belakang Knorr yang ternyata dia itu merupakan APA, itu yaitu lintas studi dan membahas mengenai kejahatan terorganisir. Kemudian ternyata untuk mendapatkan atensi dan meningkatkan kewaspadaan untuk menangani isu perdagangan manusia, apalagi dia itu harus menuai dukungan politik dan finansial, ternyata isu perdagangan manusia itu harus dilebih-lebihkan. Jadi kita itu harus selalu dikaitkan bahwa perdagangan manusia itu ternyata berkaitan dengan kejahatan terorganisir yang diatur, yang dioperasikan oleh kelompok-kelompok yang besar seperti mafia, yakuza, yang ada terstruktur. Padahal kenyataannya itu banyak kan perdagangan manusia itu enggak seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok yang besar itu, dan malah kelompok-kelompok yang kecil juga bisa, dan di mana mereka itu nggak ada struktur yang jelas. Dan kesimpulannya adalah perdagangan manusia merupakan suatu isu yang kompleks, di mana pemahaman terhadap perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir masih terus diperdebatkan, di mana berbagai pihak yang terlibat dalam operasinya itu menjadikannya sebagai salah satu praktik kejahatan terorganisir, dan kelompok-kelompok yang menjalankannya belum tentu disebut sebagai kelompok kejahatan terorganisir. Di sini itu ada
Adapun perbedaan bentuk perdagangan manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang negara aktor yang menjalankannya. Namun satu kesamaan yang ditemui adalah keuntungan yang tinggi membuatnya dilirik oleh para aktor. Dengan demikian, kompleksitas perdagangan manusia mendorong kita untuk melahirkan solusi yang multifaset. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.